jumpa Bapak Ibu CGP hebat. Saya Flavianus Joshua. Saya Karitas Yulita Bayi. Saya Franciscus Namame. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Ngada. Salam guru penggerak. Selamat siang Ibu Caritas. Selamat siang Pak Egi. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan, luar biasa Pak, sehat. Bagaimana kabar Pak Egi? Puji Tuhan juga Ibu, kabarnya baik. Ibu, dengar-dengar hari ini Ibu akan melakukan coaching. Bagaimana? Ibu sudah siap? Siap Pak. Hari ini saya akan melakukan coaching bersama Pak Fian Pak. Oke, baik. Berhubungan dengan tugas saya sebagai observasi, ada beberapa hal yang saya mau tanyakan kepada Ibu. Yang pertama mengenai praktik coaching yang Ibu laksanakan kemarin. Kira-kira bagaimana perasaannya Ibu kemarin? Untuk praktik coaching kemarin Pak, saya agak ragu-ragu dan karena memang dari baru awal Pak, belum terbiasa dengan alur tirta, terus karena harus sesuaikan Pak. Oke, baik Ibu. Jadi karena memang belum terbiasa ya Ibu. Ya, Oke, semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Ibu. ya Pak. Baik Ibu. Untuk selanjutnya dalam proses coaching ada 3 kompetensi yang harus dilakukan. Yang pertama prinsip atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira yang Ibu Rita lakukan yang kurang yakin di bagian apa Ibu? Kalau saya itu lebih di bagian presence Pak, karena kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coaching. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coaching, dan tentunya sulit juga untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu merasa bahwa di bagian prinsip ini yang perlu dikembangkan. Ya Pak. Oke, baik Ibu. Terima kasih yang Ibu inginkan dari coaching kita kali ini. Selamat siang Ibu. Yang pasti saya berharap ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching Pak. Oke. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Baik. Semoga coaching kita kali ini dapat berjalan dengan lancar Ibu. Dan selanjutnya saya persilakan Ibu, saya sebagai observer akan mengamati dan mau menilai Ibu apakah Ibu sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya bagian prinsip apakah nanti yang akan biasa saja atau Ibu yang meningkat dengan sangat baik. Baik Pak, terima kasih dan semoga nanti dapat berjalan dengan lancar ya Pak. Selamat siang Pak Fian. Bagaimana kabar hari ini Pak? Selamat siang juga Ibu. Hari ini saya kabarnya baik sekali. Kebetulan walaupun kemarin saya banyak aktivitas, banyak kegiatan, tapi hari ini saya tetap datang sekolah pagi, dan pagi saya tetap menjalankan tugas dengan baik. Dan hari ini saya bertemu Ibu di ruangan ini. Puji Tuhan ya Pak Fian. Ya Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Fian yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi apa yang ingin Pak Fian sampaikan pada obrolan kita kali ini Pak? Baik Bu, terima kasih banyak. Sebelumnya saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rita sudah bersedia bersama saya. Mungkin hari ini kita boleh ngobrol, boleh bercerita, curhat, mendengarkan permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Begini Bu, saya memang ada sedikit permasalahan dalam aktivitas saya sebagai guru, bagi pendidik di sekolah, dalam pembelajaran di sekolah. Karena Ibu,
Sebagai guru BK, tugas pokok saya sebagai guru BK, saya juga diberi tugas tambahan. Saya juga diberi tugas tambahan, yaitu sebagai guru mata pelajaran, dan juga sebagai wali kelas. Sebagai guru mata pelajaran, Ibu, kadang saya itu merasa bingung. Kalau sudah berada di kelas, muridnya itu lebih banyak diam. Jadi tidak seperti yang lain yang biasa memberi respon saat saya menyampaikan materi. Kelas ini tuh lebih banyak diamnya begitu, Bu. Lebih banyak diam kalau pembelajaran. Baik, jadi lebih kepada proses pembelajaran ya Pak ya? Iya, Bu. Yang ternyata Bapak itu mendapat tugas tambahan, ya, mendapat tugas tambahan mengajar untuk salah satu mata pelajaran yang sesuai dengan latar belakang, yang pastinya sesuai dengan latar belakang Bapak ya. Oke. Baik, sebelum kita melanjutkan obrolan kita, saya mau tanya kira-kira apa yang Bapak inginkan dari obrolan kita kali ini, Pak? Baik, Bu, terima kasih. Sebelumnya saya ingin sekali ada solusi, ada jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi. Karena terkadang saya tuh bingung. Saya bingung harus buat apa di kelas, atau harus bikin apa supaya murid saya tuh aktif dan tidak diam-diam saja tuh, responnya bagus begitu, Ibu. Berbeda jauh dengan latar belakang saya yang sebenarnya ketika saya jadi guru BK. Jadi saya bisa berbuat sesuatu yang lebih membuat mereka tuh gembira, senang, respon baik. Jadi ketika saya berada di guru mata pelajaran itu rasanya berbeda begitu. Memang sangat jauh berbeda ya Pak ya. Baik, kalau saya boleh tahu kira-kira situasi yang sedang Bapak hadapi saat ini, atau mungkin itu bisa menjelaskan Bapak bisa menjelaskan bagaimana perasaan Pak Afian waktu mengajar di kelas tersebut, maksudnya di saat ini jam mata pelajaran yang Bapak asuh selain ini jam BK. Ya. Baik, Bu, terima kasih. Jujur, Ibu, kalau mau masuk kelas ini saya pasti bingung. Nanti saya mau buat apa di kelas ini? Biasanya seperti itu. Atau saya mau kasih model pembelajaran seperti apa? Atau bagaimana? Karena itu lebih suka mencatat daripada diskusi, Bu. Kalau mereka di kelas itu lebih suka mencatat daripada diskusi. Dan itu memang sempat saya tanyakan di awal pembelajaran. Jadi awal semester saya sampaikan ke murid bahwa saya juga belajar mapel ini. Akhirnya kita dulu sama-sama belajar karena memang tidak sesuai dengan latar belakang. Jadi tanya ke murid lebih menyukai model pembelajaran yang seperti apa. Ketika saya tanya tuh, kira mereka tuh lebih suka model pembelajaran seperti apa. Dan biar kita juga bisa belajar bareng, Ibu. Model pembelajaran itu. Di saat kelas lain itu lebih suka dengan diskusi, kelas ini tuh beda sendiri. Mereka lebih suka mencatat, dan itu hampir sama untuk satu kelas. Sebenarnya tidak jadi masalah, Bu. Kalau pembelajaran tiap kelas itu berbeda. Kita tidak bisa memaksa juga kan, tidak bisa memaksa mereka maunya anak itu seperti apa. Dan karena yang buat saya bingung itu respon mereka saat pembelajaran. Dengan dia mereka itu memahami atau bingung begitu, Bu. Saya juga bingung apakah mereka bisa mengerti atau tidak. Itu yang buat saya bingung. Gitu, Bu. Baik. Lalu kira-kira Pak Afian sudah pernah tanyakan kepada murid tentang kira-kira kemauan mereka saat pembelajaran itu, maunya mereka itu seperti apa? Apakah Pak Afian pernah bertanya seperti itu? Sudah, Ibu. Beberapa hari kemarin saya tanya lagi ke anak-anak. Saya juga meminta mereka untuk menilai saya, membuat refleksi menilai saya. Karena saya berpikir jangan-jangan kesalahannya ada di saya. Dan ada anak yang bilang kalau dalam penyampaian materi terkadang saya kurang detail, kurang belum terlalu jelas. Baik, saya terima itu, Ibu. Dan saya berusaha memperbaiki dengan menambah literasi, juga menambah detail dari pembelajaran itu dalam bentuk PowerPoint, agar mereka lebih bisa menyimak dan mencatat tentunya. Tapi kembali lagi, saya masih merasa belum sesuai begitu, Bu. Belum sesuai. Jadi dalam pembelajaran mereka masih lebih banyak diam dan kurang ada respon. Iya, baik. Tadi Pak Fian menyampaikan bahwa
Pak Wian sudah berusaha menambah model belajar ya, model pembelajaran, tapi masih kurang respon dari siswa ya Pak ya. Ya, ya. Lalu kalau boleh saya tahu, kira-kira dalam pembelajaran itu Bapak mau menginginkan murid itu seperti apa? Baik Ibu, dalam pembelajaran saya lebih suka murid itu yang aktif, Iya, aktif, bisa ada komunikasi dua arah. Jadi murid itu tidak hanya sebagai objek, tapi lebih ke subjek. Jadi mereka tidak hanya mendengar, tapi juga bisa aktif dan menjawab dan juga bertanya jika guru itu menyampaikan materi, begitu ya. Jadi ketika kita dalam proses pembelajaran kita menyampaikan materi, mereka bisa aktif bertanya, artinya ada komunikasi di situ ya, sama kelasnya jadi hidup itu, begitu. Baik, jadi lebih suka jika ada komunikasi aktif ya antara guru dan murid nih Pak ya. Ya Ibu, jadi kalau ada komunikasi aktif kan kelas bisa hidup. Tidak cuma guru yang menjelaskan, tapi murid juga mendengarkan. Tapi biasanya ada pertanyaan-pertanyaan dari anak juga, dan hal itu tentunya juga memaksa anak untuk belajar lebih banyak tentang materi itu yang saya ajar. Lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut yang mungkin bisa Bapak lakukan dalam waktu dekat ini Pak? Baik Ibu, mungkin menurut saya yang mungkin bisa saya lakukan adalah saya mungkin tetap konsisten berubah cara pembelajaran atau model pembelajaran. Nah, begitu. Jadi mungkin saya juga bisa meminta murid-murid untuk membuat pertanyaan secara pribadi dan bisa saling bertukar untuk menjawab. Jadi mereka bisa lebih aktif dalam pembelajaran. Dan juga kita bisa mencatat apa pertanyaan, jawaban yang teman lain. Dan mungkin juga dengan memberi tugas presentasi bisa juga ke presentasinya bisa berbentuk individu atau kelompok agar mereka bisa mengasah kemampuan komunikasi mereka. Tapi karena nantinya mereka akan memerlukan hal ini dalam dunia kerja. Jadi otomatis kalau komunikasi publik itu sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. Apalagi bidang-bidang pekerjaan itu mereka itu lebih ke pelayan atau perhotelan misalnya, itu komunikasi publik atau ya. Karena kalau kegiatan semacam diskusi seperti hanya beberapa anak yang berpartisipasi Bu, dan banyak yang tidak aktif, dan mungkin juga saya akan menambahkan metode belajar atau media pembelajaran semacam kuis Bu, atau mungkin kalau kemarin kita mungkin bisa menggunakan PowerPoint, mungkin saya bisa lebih ke menggunakan aplikasi yang namanya Canva misalnya, agar lebih bervariasi, lebih menarik supaya mereka tidak bosan. Iya. Baik, luar biasa sekali Pak Wian. Bapak benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak ini aktif di kelas ya Pak. Walaupun tentang materi memang sedikit sulit, karena memang dengan latar belakang pendidikan Pak, memang karena seorang guru BK dengan harus ada tugas tambahan seperti ini, memang agak sulit Pak ya. Kira-kira kapan hal tersebut akan Bapak lakukan? Baik Ibu, mungkin saya berkomitmen bahwa minggu depan ini Ibu, mulai minggu depan ini setelah kegiatan-kegiatan yang lain di luar tugas pokok kita, di luar jam masuk kelas saya selesaikan. Apalagi sekarang ini ada sementara PPG dan sebagainya, jadi setelah itu mungkin saya akan berkomitmen untuk mulai dengan kegiatan ini dalam rencana yang saya buat ini. Baik Pak Wian, tidak terasa kita sudah berada di akhir obrolan kita nih. Kira-kira apa yang bisa Bapak dapatkan dari obrolan singkat kita kali ini Pak? Baik Ibu, jadi dari obrolan kita hari ini, saya merasa dapat menemukan solusi dan dapat menemukan jalan keluar dari masalah yang saya hadapi ini. Jadi memang yang harus saya lakukan itu untuk membimbing anak-anak di kelas itu, dan saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal baru. Jadi selain saya mendapatkan solusi untuk proses pembelajaran terhadap anak-anak saya di kelas, saya juga mendapat keberanian dan juga bisa mencoba hal-hal yang baru, dan juga mendapat pengalaman baru untuk menjadikan proses pembelajaran itu lebih baik dan lebih menarik dan juga lebih menyenangkan lagi. Baik,
Semoga apa yang kita bicarakan tadi juga dapat menumbuhkan motivasi belajar untuk Bapak ya Pak. Dan saya tunggu cerita Bapak selanjutnya ya. Baik. Bagaimana hasilnya setelah Bapak menerapkan rencana pembelajaran yang sudah direncanakan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Fian. Ya Bu, terima kasih banyak Ibu karena sudah bersedia meluangkan waktu untuk ngobrol bersama saya walaupun di sela-sela kesibukannya Ibu Rita. Saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat siang. Selamat siang Pak Fian. Oke, selamat siang Ibu Caritas. Selamat siang Pak Engki. Baik, tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Pak Fian ya? Pak Fian Pak. Nah, sebelum menutup kegiatan ini, saya boleh menanyakan alur Tirta pada percakapan tadi. Yang pertama, tujuan, kedua, identifikasi, ketiga, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian yang disampaikan Ibu dari praktik coaching tadi sudah Ibu lakukan dengan Pak Fian sangat baik, sangat baik. Nah, menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Pak, indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu setelah terjadi obrolan singkat dengan Pak Fian tadi, saya dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuat oleh Pak Fian tadi. Oke, baik Ibu. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti Ibu Caritas lakukan sendiri pada proses pembelajaran selanjutnya Ibu. Tadi Ibu Caritas sudah sampaikan bahwa untuk mengembangkan kompetensi prinsip dan kehadiran penuh. Nah, di sini saya mengamati bahwa Ibu sudah melakukan dengan baik. Nah, dengan ketika kita hadir secara penuh, menjadi pendengar setia pada praktik coaching dan memberikan pertanyaan yang berbobot, akan membuat coach menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dan permasalahan yang dihadapi. Dan juga dapat memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun lebih maksimal. Iya betul Pak, betul sekali Pak Engki. Baik Ibu, terima kasih selaku coach dari Pak Fian atas praktik coaching kita hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Terima kasih Ibu Caritas, selamat siang. Selamat siang Pak Engki. Selamat siang Pak Fian. Selamat siang Ibu Rita. Bagaimana kabar Pak? Kabarnya baik sekali walaupun hari ini di tengah kesibukan dengan cuaca yang kurang bagus. Baik sekali. Ibu bagaimana kabar juga? Puji Tuhan Pak, saya baik adanya. Oke Pak Fian, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya ingin mengajukan pertanyaan nih. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang kita gunakan untuk coaching kali ini. Baik Bapak, pada coaching ini saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak,
kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada kucing kali ini, Pak? Baik Ibu, terima kasih banyak. Memang potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama itu berkaitan dengan presence. Kita tahu bahwa kalau presence itu adalah bagaimana kita tentang kehadiran penuh. Kita hadir dan fokus dalam kegiatan-kegiatan yang kita jalankan, dan juga yang berikut itu mendengar aktif. Dan yang berikut juga tentang bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi itu mungkin potensi yang mau saya kembangkan dari kegiatan saya kali ini. Oke. Yang kedua, kira-kira kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi, Pak? Baik Ibu, dari ketiga kompetensi tadi, mungkin kompetensi yang spesifik yang mau saya kembangkan itu ya, yang pertama itu mendengarkan aktif, dan juga tentang bagaimana memberikan pertanyaan berbobot. Itu dua itu Ibu. Oke, yang terakhir Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini, Pak? Baik, untuk indikator kali ini Ibu, memang dalam pertemuan atau coaching kali ini saya ingin sekali coach saya bisa menemukan solusi jalan keluar dari masalah atau kesulitan yang dihadapi, dan juga dia bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan atau kesulitan yang dihadapi itu. Oke, baik Pak. Demikian dulu ya Pak. Ya. Silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap kucing Bapak. Oke. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Doakannya semoga saya sukses. Amin. Terima kasih. Selamat siang Pak Egi. Selamat siang juga Pak Fian. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik. Baik ya? Ya, sangat kelihatan baik. saya lihat Pak Egi dari tadi itu semangat, senyum terus, jadi pasti baik ya? Baik. Baik Pak Egi. Pak Egi, saya dengar-dengar Pak Egi ada yang mau sampaikan sesuatu ke saya, atau mungkin ada yang mau Pak Egi ceritakan ke saya dari pertemuan kita hari ini. Mungkin ada yang mau Pak Egi ceritakan atau ada yang mau Pak Egi sampaikan, saya persilakan. Oke, baik, terima kasih Pak Fian. Nah, terkait dengan saya di sini, permasalahannya itu tuh di sekolah saya banyak guru-guru yang tidak mau ada perubahan dalam proses pembelajaran. Nah, saya perhatikan dari tahun ke tahun pola pembelajaran mereka itu tuh masih ceramah saja. Nah, sekarang sudah dengan teknologi yang mumpuni ini nih, sebenarnya ada beberapa penyampaian materi itu banyak bervariasi. Misalnya bisa menggunakan PowerPoint, atau dengan lagi tren sekarang kita bisa menggunakan aplikasi Canva. Ya. Nah, supaya pembelajaran juga dapat lebih memahami oleh murid-murid, sehingga pembelajaran juga yang terjadi di sekolah kurang bervariatif. Ya. Baik Pak Egi, terima kasih banyak. Memang ada banyak hal yang Pak Egi sampaikan, yang Pak Egi ceritakan berkaitan dengan masalah dan kesulitannya Pak Egi, tapi ada beberapa hal yang saya perlu garis bawahi dari permasalahannya Pak Egi, yaitu tentang pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif. Ya. Tadi Pak Egi ceritakan ada yang belum menggunakan media-media yang seperti yang sekarang ini, ada Canva dan sebagainya, PowerPoint dan sebagainya. Jadi kira-kira dari percakapan kita hari ini, dari pertemuan kita hari ini, apa yang mau Pak Egi capai atau apa yang mau kita dapatkan dari pertemuan kita hari ini, Pak Egi? Oke, baik. Dari percakapan kita hari ini, yang ingin saya dapatkan yaitu pembelajaran yang
bervariatif. Misalnya menggunakan metode-metode pembelajaran yang sesuai dengan masa sekarang, seperti yang sesuai dengan aplikasi Canva atau dengan PowerPoint, Pak. Baik. Oke, baik, Pak Engki. Jadi pada intinya bahwa yang Pak Engki harapkan itu adanya perubahan yang kira-kira perubahannya itu yang mau Pak Engki lihat atau yang mau Pak Engki dapatkan dari pertemuan kita hari ini. Tadi ada perubahan dari metode, ada perubahan tentang bagaimana penggunaan media belajar supaya belajar itu menyenangkan, dan aplikasi-aplikasi seperti aplikasi Canva tadi. Tadi itu yang mungkin yang Pak Engki harapkan sehingga pembelajaran itu lebih menarik ya toh? Menarik begitu. Oke. Karena yang saya garis bawah, yang saya sempat catat di sini bahwa karena teman-teman rekan-rekan sejawat atau rekan-rekan guru di sekolah itu masih menggunakan pola lama, gitu ya, cara lama atau dengan diskusi dan ceramah gitu ya. Oke, baik Pak Engki. Dari yang Pak Engki sampaikan tadi tentang pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi, model atau media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya. Kalau misalnya kita mengajar dengan menggunakan model yang bervariasi, media pembelajaran yang menarik, itu adalah situasi yang ideal bagi guru seperti itu. Namun model atau media itu bisa dikatakan hal-hal yang memang harus dilakukan oleh seorang guru. Tapi yang kita lihat dari situasi yang Pak Engki alami ini, dari apa yang Pak Engki alami, masalah yang Pak Engki alami, kira-kira kalau kita bikin dalam bentuk level atau rantangan nilai, atau misalnya kita kasihlah dia level 1 sampai level 10, kira-kira situasi atau kesulitan dialami atau yang seperti yang Pak Engki lihat kesalahan Pak Engki di sekolah itu berada di level berapa? Oke, baik Pak Fian. Nah, kita untuk memberikan standar levelnya dari satu atau skala dari 1 sampai 10, itu di sekolah saya, itu saya amat Islam ini, itu saya memberikan di level 6 karena di sana di sekolah saya banyak guru-guru yang guru senior dan banyak guru-guru juga tidak mau mengikuti perubahan zaman. Perubahan zaman ya. Oke, baik. Jadi level 6 ya. Menarik sekali. Jadi memang perlu adanya perubahan. Oke. Kalau misalnya di level 6, kondisi sekarang ini ada di level 6, kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolahnya Pak Engki? Kira-kira Pak Engki mau targetkan itu dia naik ke level berapa? Oke. Dari skala 1 sampai 6 yang sudah sering di sekolah tadi itu, yang itu level 6. Nah, dengan kehadiran saya akan mungkin mau meningkatkan sampai ke level 8. Karena kalau ke level yang lebih tinggi memang agak sulit Pak Fian. Karena di sana guru-gurunya banyak banyak guru-guru senior dan banyak guru juga tidak mau mengikuti perubahan yang ada. Oke, baik Pak Engki. Oke, dari level 6 Pak Engki ke level berapa tadi? Level 8. Oke, level 8. Baik, kira-kira usaha apa nih? Ya, usaha apa yang akan Pak Engki buat, Pak Engki lakukan untuk menciptakan perubahan? Apakah ada usaha kita tertentu untuk melakukan perubahan itu Pak Engki? Oke, baik Pak Fian. Sebenarnya saya juga masih memikirkan atau rencananya. Nah, rencana yang akan saya buat itu saya akan lakukan monitoring atau lakukan dengan kegiatan pelatihan workshop ya. Oke, baik. Untuk mentoring nanti Pak Engki akan merencanakan seperti apa yang Pak Engki sampaikan tadi, ada pendampingan individu. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Pak Engki terapkan? Mungkin strategi lain yang pernah Pak Engki terapkan dan bisakah dan teman-teman tuh nyaman dengan itu, penyampaian itu? Baik Pak Fian, untuk strategi yang saya sudah terapkan itu pendampingan individu.
selain strategi yang dilakukan oleh saya itu di sekolah dengan pelatihan bosot. Oke, berarti Pak Engki mau merencanakan sebuah pendampingan ya, ada pendampingan individu, ada pelatihan workshop. Nah, dari kedua ini, kira-kira untuk saat ini Pak Engki lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan ke depan tuh kira-kira apa? Yang mana dari kedua itu? Oke, baik Pak Fian. Kalau lebih cepat itu tuh mentoring, karena mentoring itu tuh tidak terlalu membutuhkan biaya yang mahal. Kalau workshop itu kita harus membuatkan jadwal, kita mencari narasumber. Kalau pendampingan individu tadi Pak bagaimana? Kalau pendampingan individu, saya Bisa juga. pendamping individu di sekolah ya, saya bisa mendamping rekan-rekan sejawat di sekolah. Oke, berarti bisa ya? Ya bisa ya. Baik. Oke, baik. Berarti Pak Engki ini mau melakukan yang namanya mentoring, ada juga pendampingan individu dengan cara berkolaborasi ya, Ya. kolaborasi dengan rekan-rekan kerja, rekan-rekan sejawat. Kira-kira kapan nih Pak Engki mulai merealisasikan program ini atau kegiatan ini? Oke, baik Pak Fian. Untuk kegiatan mau merealisasikan dalam waktu dekat itu belum bisa, karena sekarang masih sibukan guru penggerak juga, ditambah lagi dengan PPG. Mungkin setelah pendidikan guru penggerak dengan PPG Pak Fian. Oke, baik. Luar biasa Pak Engki. Itu perencanaan jangka panjang ya, Ya. panjang jangka menengah. Bagus sekali. Kira-kira saya mau tahu juga nih dari percakapan kita hari ini, dari pertemuan obrolan kita hari ini, apa yang Pak Engki harapkan? Oke, baik. Pak Fian, gambaran yang saya harapkan itu terjadi perubahan di sekolah saya. Dan supaya di sekolah saya jangan lagi ada model pembelajaran seperti gaya dulu, seperti yang banyak ceramah. Ya. Oke, luar biasa Pak Engki. Sudah ada gambaran nih Ya. bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang bervariatif, yang mungkin dulunya itu dengan ceramah dan sebagainya, tapi lebih ke variatif dengan beberapa langkah yang Pak Engki sampaikan tadi. Baik. Semoga rencana-rencana Pak Engki dan juga kolaborasi dengan teman-teman itu bisa berjalan dengan baik ya Pak Engki ya. Iya. Saya doakan, saya beri support. Semoga harapan yang disampaikan oleh Pak Engki itu bisa tercapai. Oke, baik Pak Fian. Baik, terima kasih Pak. Banyak Pak Fian sudah meluangkan waktu sehingga masalah-masalah saya bisa teratasi. Oke, baik juga Pak Engki. Saya juga berterima kasih banyak. Mungkin lain kali kalau ada yang mau diceritakan atau masalah kesulitan, saya tidak akan sungkan-sungkan membantu Pak Engki. Saya juga tidak akan sungkan-sungkan memberikan hal-hal yang berbagi hal-hal yang baik. Jadi semoga obrolan kita hari ini juga bisa mendapatkan hasil yang baik untuk Pak Engki dan teman-teman di sekolah ya, Pak Engki ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Fian. Oke, silakan. Nanti kalau ada waktu di pekan-pekan ke depan, pintu saya sangat terbuka untuk Pak Engki. Baik. Terima kasih. Selamat siang Pak Fian. Selamat siang Ibu Rita. Oke Pak Fian, saya sangat mengapresiasi setelah saya mengobservasi. Sebagai observer tadi saya sudah mengamati yang terjadi kucing tadi. Tadi sudah melakukan kucing dengan baik bersama Pak Engki Pak Ya. Sebelum menutup kegiatan ini, saya bertanya sedikit. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator atau ketercapaian yang Bapak inginkan tadi? Baik Ibu, memang ada banyak hal yang sudah saya lewati bersama coach saya tadi dalam proses coaching. Dan di coaching ini saya melihat bahwa saya sudah bisa melakukan coaching dengan beberapa alur tirta. Yang pertama itu
saya mencoba menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Jadi memang saya merasa bahwa alur-alur kita itu sudah saya lewati dengan baik. Oke Pak Fian, menurut saya sebagai observer hari kali ini proses coaching tadi bersama Pak Engki sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta, dan juga Pak Engki juga sudah berusaha menggali dengan memberikan Pak Fian juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Engki tadi, sehingga Pak Engki ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia alami, dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, kemitraan tadi, sudah ada interaksi antara coach dengan coach tadi. Nah, pertanyaan terakhir saya Pak Fian sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan tadi Pak? Baik Ibu, memang terima kasih banyak sekali lagi karena ada banyak kompetensi, jadi saya merasa bahwa saya sudah menggapai beberapa kompetensi itu, namun kompetensi yang ingin saya lakukan lagi yaitu saya dengan cara saya harus lebih memahami lagi proses, sehingga saya nanti di coaching-coaching yang lain saya bisa melakukannya lagi dengan baik. Jadi saya mungkin lebih punya komitmen untuk meningkatkan lagi apa yang sudah saya mengembangkan diri lagi dan apa yang sudah saya mulai, sehingga proses coaching berikut saya bisa lebih baik lagi gitu. Oke Pak Fian, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Demikian observasi kita hari ini Pak, semoga bermanfaat bagi kita. Selamat siang Pak. Baik Bu, selamat siang juga, terima kasih banyak, semoga kita bisa bertemu lagi Bu. Oke, amin. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang Pak Engki. Selamat siang juga Pak Fian. Baik, terlihat semangat sekali Pak Engki hari ini. Bagaimana kabarnya? Kabarnya baik dan luar biasa Pak Fian. Wow, luar biasa. Semangatnya Pak Engki membuat saya juga semakin semangat. Baik Pak Engki, saya dengar hari ini Pak Engki akan melakukan kegiatan coaching. Benar sekali Pak. Ya. Kira-kira bersama siapa hari ini rencananya? Oh, hari ini saya coaching bersama Ibu Caritas. Oh, Ibu Caritas. Ya. Kira-kira persiapan Pak Engki hari ini untuk coaching bagaimana? Ya, saya sudah siap. Saya sudah siap secara baik secara fisik maupun secara mental untuk coaching bersama dengan Ibu Rita. Oke, memang Pak Engki kalau melakukan coaching itu butuh kita ketenangan pikiran, fisik juga. Mungkin kalau kita dalam keadaan sakit pasti kita tidak bisa membantu orang tuh kalau dia mungkin ada masalah. Baik, luar biasa sekali Pak Engki. Untuk coaching kemarin kan Pak Engki sudah melakukan praktek coaching. Kira-kira kemarin bagaimana? Ketika melakukan praktek itu bagaimana? Bagaimana? Apa yang Pak Engki rasakan kemarin? Awalnya itu tentunya sebagai pembelajaran baru, saya merasa gugup. Saya merasa gugup. Ya. Dengan setelah melewati alurnya, sekarang sudah mulai memahami dan mulai bisa untuk menerapkan coaching. Oke, baik, berarti Pak Engki luar biasa ya, sudah memahami dan sudah siap secara fisik untuk melakukan coaching. Baik Pak Engki, sebagai awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Pak Engki. Yang pertama itu mungkin kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Bagaimana saya menilai Pak Engki ketika Engki melakukan coaching hari ini. Terus yang pertama itu, yang mau saya amati itu, yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Terus yang berikut, bagaimana Pak bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot? Itu yang saya amati. Terus bagaimana coach Pak Engki, Ibu Rita bisa merespon atau menanggapi pertanyaan dari Pak Engki sebagai coach. Jangan lupa
sesuaikan juga dengan prinsip-prinsip coaching. Prinsip Iya. coaching. Di Baik, antaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, ada juga memaksimalkan potensi. baik Pak. Jadi pertama itu yang akan saya tanyakan kepada Pak Engki itu kira-kira kompetensi apa yang mau Pak Engki kembangkan dalam proses coaching kayak Pak Engki kali ini. Baik, terima kasih Pak ya. Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama itu tuh prinsip atau kehadiran penuh. Yang Keadilan penuh ya. Yang kedua mendengar aktif dan yang ketiga itu tuh pertanyaan berbobot Pak ya. Oke. Baik, luar biasa Pak Engki. Ada 3 kompetensi yang mau Pak Engki kembangkan ya. Pertanyaan kedua Pak Engki, dari ketiga kompetensi itu, kompetensi mana yang ingin Pak Engki kembangkan secara spesifik, spesifik yang nanti akan saya observasi Pak Engki. Oke, baik Pak ya. Kompetensi yang secara spesifik itu tuh yang saya mau kembangkan. Yang pertama itu tuh mendengar aktif dan melakukan pertanyaan berbobot. Oke, mendengar aktif dan juga memberikan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya ya. Oke, kemudian terakhir nih Pak Engki, kira-kira indikator yang bagaimana yang ingin Pak Engki capai di dalam proses coaching ini? Oke, Pak Fian. Berkaitan dengan indikator ini apa tuh Pak Engki? Oke, Pak Fian. Untuk indikator yang dicapai pada coaching hari ini yaitu coaching saya itu tuh bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, berarti yang Pak Engki inginkan itu adalah coachingnya Pak Engki itu bisa mencapai atau bisa memperoleh jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Baik, luar biasa Pak Engki. Oke, saya kira seperti itu dulu pertemuan kita di praobservasi ini. Saya persilakan Pak Engki melakukan coaching dan coachingnya Pak Engki. Saya doakan semoga prosesnya itu berjalan baik. Apa-apa yang diharapkan oleh Pak Engki dan juga apa yang menjadi harapan besar dari coachingnya Pak Engki itu bisa tercapai kali ini. Baik, terima kasih Pak Fian. Selamat siang. Oke, selamat siang. Silakan, semoga sukses ya. Ya, oke. Oke. Selamat siang Ibu Caritas. Selamat siang Pak Engki. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa Pak, puji Tuhan hari ini sehat, bisa bertemu dengan Pak Engki. Oke. Hari ini saya sehat Ya. ya. Dengar-dengar Ibu Caritas ada yang mau disampaikan atau ada yang mau diceritakan? Iya Pak, betul sekali. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Engki. Oke, baik Ibu Rita. Tapi sepertinya tidak ada waktu yang banyak untuk kegiatan atau kita diskusi kita hari ini. Begini Pak, ini terkait dengan rekan-rekan guru saya di sekolah ini. Saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan Pak. Guru-guru saya, teman-teman guru ini masih menggunakan pola lama. Penyampaian materi dalam penyampaian materi pembelajaran masih menggunakan metode lama Pak. Misalnya dengan ceramah saja, terus padahal kita ini yang kita ketahui bersama nih Pak, perkembangan zaman ini sudah semakin canggih. Kita banyak menggunakan teknologi. Dengan perkembangan zaman yang lebih canggih, yang pesat ini Pak, guru-guru saya di sekolah ini, teman-teman ini tidak mau mengikuti perubahan yang terjadi, hanya mengandalkan metode-metode lama, terus dalam kegiatan pembelajaran di kelas Pak khususnya, sehingga pembelajaran itu jadi kurang bervariatif. Mereka monoton menggunakan ceramah Pak. Oke, baik Ibu Caritas. Oke, saya menggarisbawahi berarti permasalahan dari Ibu Caritas itu tuh adalah pembelajaran yang kurang bervariatif. Begitu ya Ibu Caritas? Iya betul Pak, kurang bervariatif, baik itu media yang digunakan ataupun model pembelajaran masih menggunakan model-model yang lama begitu Pak. Oke, baik Ibu Caritas. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu Caritas mau dapatkan dari percakapan kita hari ini?
Oke Pak Inki, yang saya harapkan ini adanya perubahan dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan saya di sekolah Pak. Eh, Mereka menggunakan media pembelajaran yang bervariatif, misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi yang kita tahu nih Pak, banyak aplikasi yang bisa kita manfaatkan. Misalnya dalam menggunakan Canva atau kuis-kuis, kita menggunakan kuis yang pada aplikasi itu Pak, mungkin menggunakan Gemini atau kuis lainnya yang bisa membuat anak ini lebih paham dalam proses pembelajaran, lebih khusus dalam proses pembelajaran nih Pak. Sehingga kita tidak hanya mengandalkan metode ceramah saja. Saya mau teman-teman guru saya itu mengikuti perubahan yang terjadi pada zaman sekarang Pak. Benar sekali Bu ya. Oke, berarti Bu, harapan Ibu tuh berarti adanya perubahan di sekolah dari pola lama menjadi pola baru, dari dulu yang banyak guru-guru banyak ceramah ya sekarang dengan metode ubah dengan metode-metode yang baru. Oke, baik. Dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi model atau media yang bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal. Nah, kira-kira dari skala dari 1 sampai 10, Ibu bisa memberi skala nilainya itu kira-kira berapa? Untuk sementara Pak, teman-teman yang saya amati masih pada level 5 Pak. Karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior dan juga ada teman-teman yang dibilang masih produktif tapi tidak mau update Pak. Maksudnya tidak mau mengikuti menggunakan teknologi yang canggih ini, yang sebenarnya lebih mudah kita mengakses media-media pembelajaran atau strategi pembelajaran ini menggunakan video atau video pembelajaran ini Pak. Oke, baik Ibu Rita. Nah, dari tadi yang disampaikan Ibu Rita skala dari 1 sampai 10 itu 5. Nah, di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa Ibu Rita perlu ditingkatkan? Oke, mungkin bisa ditingkatkan lagi sampai ke level 8 begitu Pak. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit untuk mengajak guru-guru ini Pak. Kita mengingat guru-guru ini kebanyakan senior, terus untuk mengupdate itu kurang ada minat. Minat untuk mengupdate yang terbaru itu memang agak sulit. Mungkin ke level 8 masih mungkin dilakukan perubahan Pak. Oke, baik. Berarti dari skala yang diamat yang 5 yang Ibu Rita mau ditingkatkan sampai di level 8 Pak. Nah, kira-kira usaha apa yang ingin Ibu Rita lakukan perubahan? Sebenarnya saya masih memikirkan Pak sampai sekarang ini. Mungkin yang bisa saya lakukan ini semacam kegiatan pendampingan individu dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan diri seperti workshop atau mungkin mengaksesnya dari PMM, video-video inspiratif dari PMM Pak. Oke, baik. Untuk mentoring, nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada atau tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Rita lakukan? Bisakah dengan teman-teman? Bisakah atau dengan lakukan dengan teman-teman? Mungkin saya akan berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah Pak. Saya berkonsultasi untuk membuat suatu kegiatan pelatihan begitu di dalam komunitas praktisi ini, khususnya di Istiqanah Dewan Pak. Mungkin saya lakukan workshop, terus
tujuannya hanya untuk peningkatan kompetensi guru ini Pak, dari uh, lebih khusus untuk workshop tentang strategi pembelajaran. Sehingga teman-teman saya ini bisa menggunakan strategi pembelajaran bervariatif sehingga anak ini lebih memahami materi yang akan disampaikan Pak. Baik, berarti Ibu Caritas ingin merencanakan tentang mentoring pendampingannya atau pelatihan workshop. Dari ketiga, kira-kira Ibu Caritas lebih nyaman itu tuh atau cepat terrealisasikan yang mana itu? Mungkin di sini saya menggunakan pendekatan tadi Pak, menggunakan pendekatan sehingga saya dengan minta bantuan teman guru ini saya berusaha untuk pelatihan ini workshop ini persiapan yang matang, perlu waktu untuk tidak sebentar. Kemudian untuk mentoring ini memang agak sulit karena kita butuh waktu, ya, butuh dana untuk karena harus mengakses. Terus saya harus mencari narasumber juga untuk yang kompeten. Jadi saat ini mungkin lebih nyaman tuh dilakukan itu yaitu mentoring Pak. Oke, baik. Berarti Ibu Cerita ingin melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi ya Ibu. Oke. Kira-kira dari percakapan kita tadi itu apa yang mau Ibu Rita dapatkan? Oke Pak, dari percakapan tadi saya ingin mendapatkan gambaran Pak. Saya mendapatkan dari percakapan, dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan Bapak tadi, saya sudah mendapatkan gambaran bagaimana cara terjadinya perubahan di sekolah saya khususnya dengan cara kegiatan mentoring, kemudian dibantu dengan narasumber. Saya mencari narasumber tadi untuk memberikan workshop untuk rekan-rekan guru saya di sekolah saya Pak. Oke, puji Tuhan ya Ibu Caritas, sudah ada gambaran tentang bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Ya, nanti saya tunggu kabarnya setelah melakukan mentoring. Ya Pak, terima kasih banyak Bapak sudah mau meluangkan waktu, terus sudah mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya, lebih khusus dengan rekan-rekan saya Pak. Oke, baik Ibu Caritas, terima kasih atas kesempatan. Selamat siang. Oke, selamat siang, terima kasih Pak. Oke Pak Eki, selamat siang. Selamat siang juga Pak Fian. Oke Pak Eki, luar biasa sekali ya. Tadi Pak Eki sudah melakukan coaching dengan Bu Rita. Saya melihat bahwa luar biasa prosesnya, bagus. Tapi ada hal-hal yang menjadi catatan saya tentunya. Sebelum kita menutup pertemuan kita berada di pertemuan ini. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya mau tanya nih Pak di pasca observasi ini. Yang pertama, Pak Eki sudah lakukan coaching. Pak Eki sudah lakukan coaching. Kira-kira dari coaching yang Pak Eki lakukan tadi, indikator yang sudah dicapai itu dalam pertemuan tadi itu kira apa sih? Oke, baik Pak Fian. Dari coaching tadi yang saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolahnya Ibu Rita. Oke, tentunya Pak Eki jadi sebagai coach, harapannya adalah harus mampu menggali dengan
dengan pertanyaan dengan pertanyaan berbobot. Nah, tadi kan kompetensi tadi ada 3 kompetensi, Pak Engki sudah bersepakat untuk mengembangkan kompetensi itu di dalam pertemuan Pak Engki. Oke, Pak Engki, menurut saya sebagai observer ya terlebih tadi proses coaching tadi itu Iya. Pak Engki dan Ibu Rita sudah berjalan dengan baik. Menurut saya yang saya amati tadi proses sudah berjalan dengan baik. Terus proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta dari catatan saya tadi. Dan juga Pak Engki sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Rita, pertanyaan terbuka. Dan namun ada beberapa catatan saya mungkin Pak Engki lihat masih terburu-buru ya. Iya. Tadi tapi sudah luar biasa. Namun sehingga Pak Engki juga sudah menemukan solusi bersama Ibu Rita. Pak Engki Ibu Rita bersama Pak Engki sudah menemukan solusi permasalahan, dan juga coaching juga tadi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Itu sudah di catatan saya ini. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak Engki, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari proses coaching yang sudah dilakukan tadi? Iya. Terima kasih Pak Fian. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu tuh saya ingin menggali lagi pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga dalam proses coaching saya bisa menggali informasi atau permasalahan dari coaching saya. Baik, oke, baik Pak Engki, berarti Pak Engki mau meningkatkan soal bagaimana memberikan pertanyaan berbobot untuk supaya menggali lebih dalam ya, menggali lebih dalam. Baik, luar biasa Pak Engki. Di proses coaching yang selanjutnya apa yang Pak Engki harapkan? Nanti di proses selanjutnya harapan Pak Engki sudah seperti apa nih dari pengalaman hari ini? Iya. Harapan saya lebih mendalam lagi materi-materi coaching supaya saya bisa menerapkan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta. Oke, baik. Otomatis pasti Pak Engki mau supaya proses coaching selanjutnya bisa lebih baik lagi dari hari ini. Ya. Oke, luar biasa Pak Engki. Nah, semoga kedepannya kita bisa melakukan pertemuan lagi. Saya juga bisa melihat perkembangan dari Pak Engki, mungkin bisa lebih baik dari hari ini. Dan terima kasih Pak Engki sudah meluangkan waktunya hari ini. Luar biasa sekali lagi saya memberikan apresiasi untuk proses hari ini. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih Pak Fian. Oke, terima kasih Pak Engki. Sampai jumpa.